Pengertian BOP. Biaya overhead pabrik atau BOP adalah semua biaya produksi selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Selain itu, dapat juga dikatakan sebagai semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan terdiri dari biaya bahan tak langsung, biaya tenaga kerja tak langsung, dan biaya-biaya produksi lainnya yang tidak secara mudah dapat ditelusuri secara langsung pada proses produk. Biaya overhead pabrik mencakup 3 kelompok biaya, yaitu pertama, biaya bahan pembantu, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk bahan-bahan yang dibutuhkan di dalam suatu produk, tetapi bukan merupakan komponen utama dari suatu produk. Yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung adalah gaji atau upah untuk membayar para pekerja yang terlibat dalam proses produksi, tetapi tidak secara langsung berperan di dalam proses menghasilkan produk tersebut. Yang ketiga, biaya fabrikasi lainnya adalah biaya overhead selain biaya bahan pembantu dan tenaga kerja tidak langsung. Biaya ini berkaitan erat dengan peralatan dan fasilitas pendukung produksi. Biaya ini mencakup biaya penyusutan mesin pabrik, biaya penyusutan bangunan pabrik, biaya listrik pabrik, biaya air pump pabrik, dan biaya telepon pabrik. Tujuan penyusunan biaya overhead pabrik: yang pertama, dapat mengetahui penggunaan biaya secara lebih efisien dan efektif. Yang kedua, dapat menentukan harga pokok produk secara lebih tepat. Yang ketiga, dapat mengetahui alokasi BOP sesuai departemen tempat biaya dibebankan. Yang keempat, untuk mengawasi BOP. Selanjutnya, karakteristik biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik memiliki dua karakteristik yang harus dipertimbangkan dalam pembebanannya sebagai hasil produksi secara layak. Karakteristik ini menyangkut hubungan khusus antara overhead pabrik dengan yang pertama, produk itu sendiri. Karakteristik pertama dalam hubungannya dengan produk itu sendiri. Berbeda dengan bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik merupakan bagian yang tidak berwujud dari barang jadi. Tidak ada surat permintaan bahan ataupun kartu jam tenaga kerja yang dipergunakan untuk menyatakan jumlah biaya overhead pabrik seperti pada perlengkapan pabrik atau tenaga kerja tidak langsung yang diperhitungkan dalam suatu pekerjaan atau produk. Yang kedua, jumlah volume produksi. Karakteristik kedua menyangkut perubahan sebagian unsur biaya overhead karena adanya perubahan volume produksi, yaitu overhead bisa bersifat tetap, variabel, atau semi variabel. Biaya overhead tetap secara relatif konstan, biarpun ada perubahan dalam volume produksi. Sedangkan overhead tetap per unit output akan bervariasi berlawanan dengan volume produksi. Overhead variabel variasi secara sebanding dengan output produksi. Overhead semi variabel bervariasi tetapi tidak sebanding dengan unit yang diproduksi. Apabila volume produksi berubah, efek gabungan dari berbagai overhead yang berbeda ini dapat mengakibatkan biaya pabrik per unit berfluktuasi besar. Selanjutnya, penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Dalam penyusunan anggaran biaya overhead pabrik harus mencakup beberapa perincian tentang yang pertama, jenis produk yang dihasilkan, yang kedua, jumlah produk yang diproduksi, yang ketiga, departemen atau tempat di mana biaya dialokasikan, yang keempat, tarif biaya overhead pabrik per satuan kegiatan, dan yang kelima, waktu atau kapan produksi dilaksanakan. Selanjutnya, penentuan tarif biaya overhead pabrik dilaksanakan melalui 3 tahap. Di antaranya, 1. Menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Dalam menyusun anggaran biaya overhead pabrik harus diperhatikan tingkat kegiatan atau kapasitas yang akan dipakai sebagai dasar penaksiran biaya overhead pabrik. Nah, macam-macam kapasitas yang
dapat dipakai sebagai dasar pembuatan anggaran biaya over pabrik itu meliputi kapasitas teoritis, kapasitas normal, dan kapasitas normal yang diharapkan. Selanjutnya yang kedua, memilih dasar pembebanan biaya over pabrik kepada produk. Ada berbagai macam dasar yang dapat dipakai untuk membebankan biaya over pabrik kepada produk. Di antaranya, satuan produk, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan jam tenaga kerja langsung, dan juga jam SIM. Yang ketiga, menghitung tarif BOP. Setelah anggaran BOP selesai disusun dan ditentukan besar satuan kegiatan, maka langkah terakhir yaitu menghitung tarif BOP. Kemudian adalah faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Pertama, anggaran atau budget unit yang akan diproduksikan, khususnya rencana tentang jenis, kualitas, jumlah barang yang akan diproduksi dari waktu ke waktu. Semakin besar unit yang diproduksi, maka akan semakin besar biaya overhead pabrik yang akan dibebankan. 2. Berbagai standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang berkaitan dengan biaya overhead pabrik, seperti biaya bahan pembantu, standar pemakaian listrik, dan juga biaya lainnya yang ada dalam perusahaan yang masuk dalam kategori biaya overhead pabrik. Ketiga, sistem pembayaran upah yang dipakai perusahaan, khususnya upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja tidak langsung. Keempat, metode penyusutan atau depresiasi yang dipakai perusahaan, khususnya penyusutan terhadap aktiva tetap yang ada dalam lingkungan pabrik. Kelima, metode alokasi biaya yang dipakai perusahaan. Metode ini membagi biaya-biaya yang semula merupakan satu kesatuan atau biaya bersama menjadi beberapa kelompok biaya sesuai dengan tempat di mana biaya tersebut terjadi, seperti biaya listrik di dalam lingkungan kantor administrasi, biaya listrik di dalam lingkungan bagian penjualan, biaya listrik di lingkungan bagian produksi, biaya listrik di lingkungan bagian pembantu. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang anggaran biaya overhead pabrik. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.